Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Teacher Sugistia dalam pembelajaran tematik. Nah, karena hari ini kita tidak visit ya, maka sekarang teacher mendadak nih membuat video pembelajarannya supaya kalian tetap bisa belajar di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yaitu masuk subtema 4 ya, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum belajar marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya, dan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Oke. Di pembelajaran subtema 4 ini yaitu kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Setelah kita sudah belajar perkembangan teknologi pangan ya, teknologi sandang, terus kemarin teknologi komunikasi kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kita di subtema 4 ini kita akan belajar perkembangan teknologi transportasi. Nah, mungkin kalian bisa sambil baca di bukunya di halaman 132 ya. Jadi transportasi ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Ada transportasi darat, ada transportasi laut atau air ya, ada transportasi udara. Nah, di darat ini, di halaman 132 ada pembahasan tentang transportasi darat, di mana pada zaman dahulu itu kita belum mengenal yang namanya motor, mobil ya. Jadi pada zaman dahulu itu para sesepuh atau nenek moyang kita yaitu menggunakan alat transportasinya adalah hewan. Hewan apa saja? Yaitu di sini ada hewan kuda, ada sapi, ada juga unta. Nah, setelah itu perkembangan transportasi ini mulai berkembang dengan adanya roda, di mana roda ini digunakan untuk dipasang di suatu suatu hewan. Jadi hewan menarik alat yang ada rodanya. Contoh mungkin kalau zaman sekarang mungkin yaitu seperti delman ya. Jadi bendanya itu dipasang roda lalu ditarik oleh hewan. Nah, itu berkembang ketika adanya roda. Nah, lalu berkembang kembali ya, semakin berkembang teknologi yaitu menggunakan di sini yaitu setelah adanya dibangunnya jalan. Jadi di sini zaman dahulu kan jalannya itu tidak seperti sekarang ya. Nah, setelah dibangunnya jalan-jalan, lalu teknologi ini semakin berkembang dengan adanya sepeda. Tapi di sini sepedanya yaitu masih sepeda yang terbuat dari kayu ya, belum seperti sepeda sekarang ya, belum berkembang sepesat sekarang teknologinya. Nah, setelah itu berkembang kembali ditemukannya mesin uap. Nah, di mana mesin uap ini akhirnya kemudian berkembang atau muncullah dan diciptakanlah mobil beroda 3 ya. Dengan mobil pertama yang diciptakan ini adalah mobil beroda 3. Lalu muncul sepeda motor ya, yang masih berupa sepeda kayu tapi beroda 4, namun dia sudah diberi mesin karena sudah berkembang tuh, mulai ada mesin uap. Nah, selanjutnya semakin berkembang lagi, akhirnya seperti sekarang lah kalian bisa melihat kendaraan sepeda motor ya, mobil yang semakin canggih dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 132 banyak gambar-gambar, di mana di sini adalah ada gambar jalan, ada gambar di situ sepeda, ada juga sepeda kayu, ada juga kuda ya. Nah, di sini itu adalah urutan-urutan di mana perkembangan teknologi ya. Mulai dari apa dulu nih ya. Nah, kalian bisa kerjakan halaman 134. Nah, lalu lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu halaman 136, di mana di halaman 136 ini kita akan belajar tentang keliling ya, keliling bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar yang akan kalian pelajari adalah keliling bangun datar persegi panjang, di mana persegi panjang itu memiliki rumus kelilingnya adalah 2 dikali P tambah L. Nah, ini rumusnya ya.
Rumusnya yaitu K ini adalah keliling ya, kita singkat dengan K. K sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih teacher punya sebuah gambar di mana panjangnya adalah 19 cm dan lebarnya adalah 11 cm. Nah, sebetulnya kita sudah belajar bahwa untuk mengetahui keliling kita hanya menghitung bagian sampingnya saja. Jadi di sini jika di sini 11 cm, maka sisi yang berlawanannya pun akan 11 cm. Kita tulis 11 cm. Nah, lanjut setelah itu 19, maka di sini pun dia akan 19 cm. Nah, dimana kalau kita menghitung berarti tinggal 11 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 19. Nah, dari penjumlahan ini maka dibuatlah rumus seperti tadi, 2 dikali P tambah L. Jadi panjangnya itu 2 kali, lebarnya juga 2 kali. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. K 2 dikali P tambah L ya. Nah, teacher tulis di dalam gambar ini supaya kalian lebih paham. Maka kita tulis K sama dengan 2 kali P tambah L. Kita masukkan rumusnya. 2 dikali P-nya adalah 19 cm, L-nya adalah 11 cm. Nah, maka tuh ya, 2 dikali 19 cm ditambah 11 cm. Lalu kita masukkan ke hasilnya, yaitu oke. Nah, di sini duanya kita tetap ya, duanya turun, 19 ditambah 11 cm yaitu menjadi 30 cm, maka 2 dikali 30 cm, maka hasilnya adalah menjadi 60 cm ya. Kita lanjut ke ke contoh yang kedua. Kita masukkan juga rumusnya di sini. K sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan oke. Nah, di sini K sama dengan 2 kali P tambah L. 2 dikali P-nya adalah 12 cm. Teacher masukkan. Lalu di sini adalah lebarnya 7 cm. 2 dikali 12 ditambah 17 yaitu 19 cm. Maka 2 dikali 19 cm sama dengan hasilnya adalah 38 cm ya. Nah, itu adalah contoh untuk keliling persegi panjang. Nah, lanjut kita ke halaman berikutnya, halaman 138. Di halaman 138 ini yaitu perkembangan dari transportasi laut, yaitu zaman dulu transportasi laut ini masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu namanya kano. Kano ini dibuat dari batang pohon dan juga digunakannya hanya di sungai ataupun di danau karena terbatas ya untuk cara penggunaannya. Lalu dia masih menggunakan dayung. Nah, lanjut setelah itu berkembang yaitu terdapat perahu yang bisa ditumpangi oleh sampai 20 orang ya. Namanya perahu ini adalah perahu galiun ya. Nah, lanjut lagi berkembang sehingga adanya perahu longship, ada perahu pada zaman Viking ya. Nah, itu masih menggunakan dayung, belum menggunakan mesin ya, masih menggunakan dayung hanya saja, yaitu bisa ditumpangi oleh banyak orang. Nah, berkembang lagi yaitu mulai munculnya mesin uap. Baru setelah adanya mesin uap, baru muncullah
kapal yang menggunakan mesin ya untuk menggerakkan baling-balingnya. Nah, mesin ini disebutnya yaitu dengan kapalnya contohnya seperti itu kapal pesiar. Dia menggunakan mesin dengan bahan bakar ya. Oke. Nah, itu saja untuk di bab selanjutnya yaitu kita bahas tentang halaman 142, di mana halaman 142 ini adalah demi kepentingan bersama. Di situ ada teks dan ada gambar yaitu tentang sedang melakukan berenang, di mana berenang ini banyak sekali ketika kita datang ke kolam berenang itu banyak sekali aturan-aturannya ya yang tentunya untuk keselamatan kita bersama. Dimana contohnya adalah ketika kita datang ya, ketika kita berenang maka aturannya adalah contoh seperti kita menjaga keselamatan bersama yaitu dengan tidak meludah dan tidak makan di tepi kolam. Kenapa? Karena itu ketika kita meludah yaitu akan bisa membuat orang terpeleset ya, akan menjadi bahaya ya. Nah, oleh karena itu kita harus mematuhi aturan ketika kita sedang melakukan berenang di suatu tempat. Nah, akan tetapi ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal pun di tempat renang, kita saling mengingatkan karena peraturan ini dan keselamatan ini yaitu kita harus lakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena ini agar terciptanya keselamatan di antara pengunjung. Jadi tidak bisa hanya dilakukan oleh kita sendiri, tapi juga kita harus saling mengingatkan kepada semua pengunjung ya. Kita mengingatkan dan kita harus mematuhi aturan yang ada ya. Oke. Nah, halaman 144 ini ada tentang sejarah kereta api di Indonesia, di mana kereta api ini zaman dulu yaitu menggunakan mesin uap ya. Mesin uap ini yaitu masih menggunakan batu bara, terus juga dia masih keluar asap ya. Tidak seperti sekarang sudah sangat berkembang, banyak kereta-kereta yang sudah tidak menggunakan lagi kereta uap ya, yaitu dengan menggunakan mesin diesel ya. Nah, di mana di sini bagian kereta itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada lokomotif dan juga gerbong. Lokomotif ini adalah bagian kepala atau bagian depan kereta api, di mana di situ terdapat mesin-mesin untuk menggerakkan kereta api tersebut. Sedangkan gerbong-gerbongnya adalah tempat untuk penumpangnya, mengangkut penumpangnya, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan gambar yang pertama dan gambar yang kedua, di mana gambar pertama masih menggunakan batu bara dengan disebutnya kereta mesin uap, ya. Mesin uap. Lalu yang kedua yaitu sudah menggunakan keretanya ada yang MRT ya, yang sudah bahkan menggunakan relnya rel listrik ya. Jadi sangat-sangat sudah berkembang sekali pada zaman sekarang ya. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 148, ada contoh tentang menghitung keliling suatu persegi, di mana persegi ini beda dengan menghitung keliling persegi panjang, di mana persegi ini yaitu memiliki sisinya panjangnya sama. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menghitungnya. Nah, di sini teacher punya contoh, ada gambar yang pertama adalah persegi dengan panjang sisinya 10 cm. Kenapa teacher tulis satu saja? Karena untuk persegi itu jika ada keterangannya satu, maka semua bagian sisinya berarti memiliki panjang 10 cm. Nah, di sini kalian bisa lihat rumusnya, yaitu keliling persegi, yaitu rumusnya adalah 4 kali sisi ya. Rumusnya adalah 4 kali sisi, di mana sisi ini adalah panjangnya 10 cm. Karena dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka kita masukkan ke rumus, yaitu 4 dikali 10 cm sama dengan hasilnya 40 cm ya, hasilnya adalah 40 cm. Kalau kita hitung manual pun dia akan 40, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah, sekarang teacher punya contoh yang kedua, yaitu 8 cm
panjang sisinya, maka semuanya pun akan memiliki panjang sisi 8 cm. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Keliling persegi yaitu rumusnya 4 kali sisi. Di sini teacher contoh sisinya adalah 8 cm. Maka 4 kali 8 adalah berapa? Ya, 4 kali 8 adalah 32 cm ya. Jadi ini adalah sedikit penjelasan teacher dari pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang bisa kalian kerjakan adalah tugasnya, yaitu tentang keliling persegi panjang yang ada di halaman yang ada di halaman 137, dan juga keliling persegi yaitu di halaman 149. Teacher ulangi ya tugasnya, yaitu halaman 137, semua yang ada di kotak maupun yang ada di tabel. Lalu halaman 149 keliling persegi yang ada di kotak maupun yang ada di tabel. Untuk tugasnya nanti teacher kirim di classroom, dan kalian juga kirim fotonya di classroom ya. Oke, teacher rasa sudah cukup. Walaupun banyak sekali mungkin kekurangan dari teacher hari ini, teacher mohon maaf. Kurang lebihnya kita sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.